Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu sendiri yang Yesus sampaikan pada kita, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, manusia hidup bukan dari makanan jasmani saja, tapi manusia hidup dari setiap perkataan Allah, dari setiap firman yang diucapkan melalui Allah dalam kehidupan setiap kita. Karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan, dan hari di mana kami melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Galatia, maka Rasul Paulus menyampaikan tentang apa yang menjadi perubahan dalam hidupnya, ya, perubahan dalam dirinya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa seorang yang bernama Saulus dulunya, yang adalah penganiaya jemaat Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan. Ya, kita lihat Galatia 1 ayat 23. Galatia pertama ayat 23 bilang begini, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, maksud Rasul Paulus sedang menceritakan kisah hidupnya kepada jemaat di Galatia. Ia hanya mendengar dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Berubah, saudara dikasih dalam Tuhan, 180 derajat. Seperti apa sih Rasul Paulus dulu? Lihat dalam Galatia 1 ayat 13, kita mundur 10 ayat ke atas, saudara. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ngeri, saudara. Jadi Paulus dulu, Saulus namanya, itu kerjaannya cuma satu, menganiaya jemaat Tuhan. Ya, menganiaya jemaat Tuhan. Karena benci sekali, saudara, benci sekali. Sampai suatu kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya ayat 23 terjadi. Dia yang menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Apa sih yang kita pelajari di sini? Satu hal, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Itu aja kita pegang. Seorang Saulus penganiaya jemaat, Tuhan bisa sentuh hatinya, Tuhan bisa pulihkan hidupnya, dan sekarang melayani Tuhan dengan dahsyat. Berarti tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk mengubahkan Saulus-Saulus yang lain menjadi Paulus-Paulus yang lain. Dengan kata lain, suamimu, bu, istrimu, pak, anak-anakmu, wahai orang tua, orang tuamu pun sekalipun, wahai orang-orang muda, bisa Tuhan jamah. Sama-sama bilang sama saya, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi jangan pernah bilang, aduh pendeta kayaknya laki gue nggak bisa diubah deh, aduh susah banget nih, biar goyang juga bumi ini nggak bakal bisa diubah. Nggak mungkin, saudara. Kita percaya nggak ada yang mustahil buat Tuhan, dan Tuhan sanggup merubah apapun dan siapapun. Apapun dan siapapun. Kalau Tuhan, namanya dia Tuhan. Iya, apa yang mustahil buat dia? Adakah yang mustahil buat Allah? Kalau masih ada yang mustahil bagi Allah, berarti dia bukan Allah. Tapi kita bersyukur, saudara dikasih dalam Tuhan, gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan jamah hati seseorang, maka dia bisa berubah. Wow. Itu sebabnya hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk mengingat hal ini. Gak ada manusia yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Itu aja dulu kita pegang. Itu aja dulu kita pegang. Ya, gak ada manusia yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Nah, sekarang hidup saudara dan saya aja. Lihat bagaimana hancurnya hidup saudara dan saya dulu. Kan gitu. Sekarang tiba-tiba bisa melayani Tuhan, tiba-tiba bisa beribadah kepada Tuhan, tiba-tiba bisa menangis di hadirat Tuhan. Dulu yang kasar, dulu yang keras, sekarang bisa diubahkan, dipulihkan. Siapa kita? Terus kita mulai membatasi, kayaknya Tuhan gak bisa dilawat dia. Habisnya gimana ya pendeta ya? Kelakuannya terlalu kasar, kelakuannya terlalu parah. Hei, hati manusia itu di tangan Tuhan, saudara. Ya, hati manusia di tangan Tuhan. Tuhan alirkan, Tuhan bawa kemanapun Tuhan mau. Kemanapun Tuhan mau. Tuhan ubahkan Petrus, Tuhan ubahkan Saulus, Tuhan ubahkan
perempuan yang tertangkap tangan berzina sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan ubahkan Zakheus, seorang kepala pemungut cukai. Apa yang gak bisa Tuhan ubah? Orang dia Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau ajak setiap kita, gak ada yang mustahil buat Allah. Apalagi cuma ngerubah laki lu, Bu. Apalagi cuma ngerubah istrimu, Pak. Ya. Apalagi cuma ngerubah anak-anakmu yang sekarang mungkin sedang jauh dari Tuhan. Doakan dia, saya terlalu yakin dan percaya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Selama ada orang-orang yang berdoa buat orang tersebut, ada suatu saat kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Kuncinya adalah tetap berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Dengan berdoa engkau memohon belas kasihan Tuhan yang sanggup menjamah hati suamimu, Bu. Hati istrimu, Pak. Jangan cuma komplain sambil berteriak kepada mereka, kelakuan lu tuh gak ubah-ubah, kelakuan lu begitu-begitu aja dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Wah, jangan dong. Jangan lawan kekerasan dengan kekerasan. Yesus sudah mengajarkan, lawanlah dengan kasih, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang bisa melulantahkan kejahatan, yang bisa melulantahkan kepahitan, cuman kasih, saudara. Dan kasih itu kita doakan. Kita berdoa buat mereka karena kita mengasihi mereka. Kita berdoa buat mereka karena kita rindu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Tidak ada orang-orang yang mungkin membenci kekristenan, nggak usah takut, doakan. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijamah oleh Tuhan, saudara. Kita memohon belas kasihan Tuhan, kok kita memohon kasih karunia Tuhan, kita memohon anugerah Tuhan. Kau yang mungkin hari ini melihat orang tuamu belum datang sama Yesus, doakan. Orang-orang muda, doakan. Dia akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan menyerah. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Sampai engkau lihat dia dijamah Tuhan. Anak-anakmu dijamah Tuhan. Istrimu, suamimu dijamah Tuhan. Orang tuamu, mertuamu, menantumu dijamah Tuhan. Doa. Kalau seorang Saulus penganiaya jemaat, sekarang hidupnya radikal, ya, untuk melayani umat Tuhan, melayani Tuhan. Masakan Tuhan gak bisa ubah orang lain? Masakan cuma Saulus doang? Saya percaya Tuhan yang merubah Saulus menjadi Paulus dengan segala karakternya, maka Tuhan yang sama juga yang sampai hari ini sanggup merubah suamimu, Bu, sanggup merubah istrimu, Pak, sanggup merubah orang tuamu, dan sanggup merubah anak-anak. Sebab tidak ada yang mustahil buat Allah kita. Amin. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap keberkatan, setiap pertolongan, setiap anugerah, dan setiap kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Biar firman termaterai dalam hati kami. Kami menjadi orang-orang yang tetap terus yakin dan percaya, tetap terus berdoa buat orang-orang yang mungkin masih jauh dari Tuhan, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapa, hamba berdoa yang mungkin hari-hari ini kehilangan semangat untuk mendoakan orang-orang yang rindu agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, beri api yang baru, beri semangat yang baru untuk terus berdoa. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya kuasa Tuhan tetap sama. Hamba berdoa juga buat yang sakit, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka yang berbeban berat. Tuhan beri kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami juga akan, hari ini kami bersyukur, kami akan menerima kuasa Tuhan, kami akan menerima lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.